Halo, shalom, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Sondegau. Saya dari S1 Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini saya akan membuat video tentang tugas agama, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seorang pribadi untuk mempengaruhi grup atau komunitas, kelompok masyarakat tertentu untuk menuju satu pencapaian tertentu berdasarkan visi atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kepribadian yang konsisten akan mencapainya individu, kemampuan bersosialisasi yang dimiliki pemimpin yang bisa membuat dia memimpin dan mempunyai kualitas pemimpin. Jadi saya akan mengambil menurut salah satu kitab suci, yaitu dari Injil Yohanes tentang kepemimpinan, yaitu Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 21. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga, membuka pintu, dan domba-domba yang mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menurutnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak merasa ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang itu,
Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberitakannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula ketentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang kerasukan setan. Dapatkah setan memelehkan mata orang-orang buta?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi di sini saya akan renungkan bersama mari kita renungkan dalam perikop ini, yaitu Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Dalam perikop ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Kontras dengan para penyamun pembujuk, ia menunjukkan bagaimana kasihnya yang sejati kepada domba-dombanya. Pengikutnya membedakan dirinya dari mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Yesus mengenal domba-dombanya secara pribadi. Ini menunjukkan hubungan yang intim dan kasih yang mendalam antara seorang gembala dengan domba-dombanya. Yesus memberitakan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah tindakan pengorbanannya, menunjukkan kasih yang tak terbatas. Yesus memanggil domba-dombanya dengan nama mereka dan membawa mereka keluar. Ini menggambarkan panggilan pribadi Allah bagi setiap orang percaya. Tujuan mereka adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mereka tidak memiliki kepentingan pada kesejahteraan domba. Mereka tidak mengenal domba-domba, sehingga mereka tidak bisa dipanggil dengan nama. Domba-domba tidak akan mengikuti mereka karena mereka tidak mengenal suara mereka. Jadi, di tengah dunia banyak suara dan ajaran di dunia ini, kita perlu belajar mengenali suara Yesus. Kita dapat melakukannya melalui bacaan firman Tuhan, berdoa, dan bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Sebagai domba-domba Yesus, kita dipanggil untuk mengikuti Dia. Berarti menyerahkan seluruh hidup kepadanya dan melakukan kehendaknya. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat melakukan ini dengan berbagai kasih Kristus, mengembalakan mereka yang membutuhkan dan memberitakan Injil. Perikop Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 memberitahukan kita pemahaman yang mendalam tentang kasih Allah dan panggilannya bagi kita. Dengan merenungkan kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya,
kita dapat semakin dekat dengan Yesus dan mengalami kehidupan yang bermakna. Baik, mungkin sampai di sini saja video singkat saya. Terima kasih.